Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah topik yang jujur aja menarik banget dan sebenarnya deket banget sama keseharian kita. Gini, coba bayangin deh, sebuah sekolah itu ibarat orkestra simfoni yang super besar. Di sana kan ada banyak banget instrumen ya, ada para guru, siswa, staf administrasi, yang semuanya itu harus main dengan harmoni yang bener-bener pas biar musiknya kedengaran indah. Nah pertanyaannya, siapa yang berdiri di depan buat mastiin harmoni itu bener-bener kejadian? Pastinya sang konduktor kan? Hari ini kita bakal nyelam lebih dalam soal peran krusial sang konduktor pendidikan ini, yaitu kepala sekolah. Sekarang, coba pikirin sejenak, apa sih sebenarnya rahasia di balik sekolah yang sukses dan luar biasa? Apa gara-gara gedungnya yang megah dan baru? Atau fasilitas labnya yang serba mewah? Atau mungkin buku-buku pelajarannya yang paling mutakhir? Ternyata, dari literatur dan sumber data yang kita bedah hari ini, jawabannya sama sekali bukan di benda-benda mati itu loh. Rahasia utamanya justru ada di sosok yang memimpin itu semua. Kepemimpinan itulah yang jadi denyut nadinya sebuah institusi pendidikan. Kita masuk ke bagian pertama, peran sentral kepala sekolah. Jadi, sebagai katalisator utama, kinerja kepala sekolah itu bukan cuma soal rutinitas mereka datang pagi ke kantor terus duduk di meja, bukan ya. Ini tuh soal kemampuan nyata dalam mengeksekusi 4 hal pokok: kepemimpinan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sekolah. Semua tugas berat ini ujung-ujungnya punya satu tujuan yang sangat spesifik, yaitu mastiin para guru bisa kerja secara profesional dan terus berkembang ngikutin tuntutan dunia pendidikan yang bergeraknya cepat banget. Setiap keputusan sang kepala sekolah ini pada dasarnya bikin gelombang dampak yang nyentuh seluruh aktivitas di sekolah. Buat nyapai tujuan tadi, seorang kepala sekolah itu ibaratnya harus ganti-ganti 4 topi yang beda setiap harinya. Pertama, mereka harus jadi pemimpin yang ngasih visi arah sekolah mau kemana. Terus, dalam sekejap, mereka harus bisa berubah jadi motivator yang nyalain lagi semangat guru-guru pas energinya mulai turun. Di sisi lain, mereka juga bertindak sebagai supervisor yang ngawasin standar akademis, sekaligus jadi manajer pendidikan yang mastiin roda operasional sekolah ini jalannya efisien. Bisa ganti-ganti keempat peran ini dengan mulus, wah itu seni kepemimpinan sejati banget. Lanjut ke bagian kedua, strategi peningkatan kinerja guru. Terus gimana caranya sang konduktor ini bikin para musisinya main lebih baik setiap hari? Nah, ini dilakuin lewat strategi harian yang benar-benar nyata. Langkah pertama selalu dimulai dari fondasi mental, ngasih motivasi kerja. Terus motivasi itu harus didukung sama lingkungan sekolah yang kondusif, maksudnya tempat yang aman, saling support, dan minim hambatan. Kalau wadahnya udah enak, barulah kepala sekolah turun tangan, ngelakuin supervisi akademik buat mandu cara ngajar secara langsung. Dan siklus ini ditutup manis dengan ngasih penghargaan buat guru-guru yang berprestasi. Bener-bener siklus pembinaan yang sistematis banget kan? Tapi eits, tunggu dulu. Ada satu elemen krusial yang jadi perekat semua proses tadi, yaitu komunikasi. Kepala sekolah tuh wajib banget ngebangun komunikasi dua arah yang lancar sama para gurunya. Kenapa? Karena tanpa dialog yang transparan dan penuh empati, kerjasama harmonis buat nyampe tujuan bareng-bareng itu ya cuma bakal jadi angan-angan aja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengembangkan kompetensi pendidik. Kalau kinerja harian udah stabil, langkah selanjutnya apa ya? Ya, investasi jangka panjang pastinya. Ini artinya sang kepala sekolah harus ngegabungin metode pelatihan kolaboratif yang udah umum, kayak pelatihan rutin, workshop, seminar, atau diskusi kelompok sama MGMP, dengan dukungan lanjutan yang sifatnya lebih personal. Kepala sekolah yang hebat itu selalu ngedorong gurunya buat lanjutin pendidikan tinggi, terus adaptasi sama kurikulum terbaru, dan pastinya maksimalin teknologi digital buat ngajar. Kombinasi dua hal ini tuh bener-bener resep yang ampuh banget. Bagian keempat, 4 pilar utama kompetensi guru. Waktu kepala sekolah udah capek-capek fasilitasin semua pelatihan tadi, sebenarnya apa sih kualitas yang lagi dibangun? Jawabannya ada di keseimbangan 4 kompetensi utama ini. Dan ini tuh harus pas proporsinya, nggak boleh berat sebelah. Mereka wajib punya kompetensi pedagogik buat seninya ngajar, kompetensi profesional buat penguasaan ilmu yang mendalam, kompetensi sosial supaya luas interaksi sama lingkungan, dan kompetensi kepribadian buat jadi panutan moral buat anak-anak didiknya. 4 pilar kuat untuk membentuk satu pendidik yang benar-benar ideal. Realitas di lapangannya lumayan kontras loh, coba perhatiin. Kalau tanpa adanya pembinaan dari kepala sekolah, kualitas guru itu biasanya cenderung stagnan dan ya terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Tapi, begitu ada pembinaan yang intensif dan terarah, wah, transformasinya luar biasa. Guru-guru ini bisa berevolusi jadi pendidik yang ngajarnya jauh lebih efektif, penuh ide-ide kreatif, dan pastinya selalu berinovasi pas lagi di dalam kelas. Masuk ke bagian kelima, dampak transformasi mutu pendidikan. Pada akhirnya nih, semua reaksi berantai dari kepemimpinan kepala sekolah yang cemerlang tadi bakal bermuara ke satu kepastian, meningkatnya mutu pendidikan secara menyeluruh.
Dan tebak siapa yang paling untung? Ya, anak-anak kita lah penerima manfaat terbesarnya. Hal ini bikin prestasi siswa jadi meroket. Dan pada ujungnya, nyiptain institusi sekolah yang nggak cuma sekedar jalan, tapi benar-benar efektif dan punya kualitas unggulan. Sebagai penutup explainer kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana sih peran kepala sekolah di lingkungan Anda sendiri? Pernah nggak luangin waktu sebentar aja buat ngamatin gimana sang konduktor orkestra di sekolah terdekat Anda itu ngelola simfoninya? Coba deh perhatiin besok, dan Anda mungkin bakal benar-benar takjub ngelihat seberapa besarnya dampak kepemimpinan satu orang terhadap masa depan generasi kita. Terima kasih udah gabung buat bedah topik seru ini bareng saya, dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.